guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Aku mau ajak kalian touring bareng online. Touring kali ini aku cuma berdua aja sama suami, karena biasanya aku touring berempat sama adikku sama suaminya. Dan berhubung dia baru lahiran, anaknya baru mau 2 bulan, jadinya dia belum bisa ikut kita pergi jauh-jauh. Rute yang kami ambil lewat Jalan Ciseeng untuk menuju Bogor, dan kita mau mampir ke Surya Kencana dulu. Perjalanan dari rumah sampai Bogor cukup lancar, tapi setelah kita masuk Surya Kencana nggak lama itu kita terjebak macet guys. Nah ini aku perginya itu H+2 setelah lebaran. Oke guys, kalau gitu ikutin terus vlog kita ya. Kita udah sampai di puncak guys. Nah, tadi dari daerah Tajur itu macet berkilo-kilo guys, karena untuk jalur ke puncak itu lagi ditutup sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Makanya tadi kita keluar Ciawi itu lewat jalur alternatif. Sebenarnya pergi kali ini tuh banyak makan waktu di jalan guys. Pergi kita kena macet, pulang apalagi. Namanya juga healing, ya kan? Jadi mau nggak mau kita harus nikmatin guys. Ini aku sama suami mau cari tempat untuk kita istirahat dulu. Oh ya, tujuan ke puncak itu bukan cuma sekedar healing guys, tapi aku tuh BM banget mau makan sop dan satenya Hanjawar. Siapa yang setuju sama aku kalau misalkan sate dan sop Hanjawar itu ngangenin banget guys. Jadi sebisa mungkin kalau kita nginepnya di daerah atas itu harus dan wajib banget aku tuh beli sop dan satenya Hanjawar. Kita lagi istirahat dulu guys. Ini aku pesen Indomie rebus sama es. Terus suamiku pesen kopi. Sama ini tadi beli lumpia basah sama pepes apa sih? Pepes sagu pisang, tadi beli 3. Nah ini jam 3, posisinya lagi turun ke bawah. Wah ini yang kayaknya yang antri nih, yang antri nih mah. Antri guys, 40 menit ngantri baru dapat tempat duduk. Habis pesen makan juga sekalian bungkus bawa pulang. Ini masih ngantri banyak banget. Nah, di luar juga hujan. Kita pulang hujan-hujanan. 40 menit sopnya datang, tinggal nunggu satenya. Nasinya udah datang dari tadi sebenarnya. Minumnya belum lama datang. Datang juga satenya udah 1 jam. Dari tadi nungguin, akhirnya udah kelaparan, makan dulu. Sopnya juga udah mau habis. Ya guys, kita makan dulu ya. Nah ini kita udah perjalanan pulang.
Tadi sempet tunggu hujannya agak reda. Ini sebenarnya juga masih agak gerimis, cuma kita nggak pakai jas hujan ya guys. Perjalanan dari Hanjawar sampai masuk sebelum Gunung Mas itu lancar, tapi setelah kita udah deket-deket Gunung Mas itu sampai Taman Safari kita terjebak macet guys. Bayangin sejauh itu kita terjebak macet kurang lebih itu hampir 2 jam di situ. Kalian bisa bayangin sepadat apa kendaraan motor dan mobil. Dan setelah Taman Safari itu kita udah lancar perjalanannya, tetapi setelah kita mau masuk ke daerah Tajur itu macet total lagi guys. Dan ternyata mobil yang tadi kita lihat itu yang berhenti sebelum daerah Ciawi itu belum jalan guys. Dan aku dengar-dengar itu baru dibukanya jam 11 malam. Dan kurang lebih 1,5 jam kita terjebak macetnya. Sekarang aku sama suami lagi berhenti dulu istirahat sebentar sebelum kita lanjut perjalanan pulang. Kita sampai rumahnya pas banget jam 12 malam guys. Hai guys, ini udah beberapa hari setelah aku turun sama suamiku. Sekarang aku mau bikin Brazilian cheese bread. Nah, ini bahan-bahannya gampang banget, kalian bisa bikin di rumah. Aku juga tahu resep ini dari FYP Sosmed. Nah, berhubung aku nggak punya cetakan untuk kayak semacam muffin, jadinya aku pakai cetakan pie. Nih, cetakan pie seperti ini. Ini kan kalau cetakan pie dia agak melebar. Nah, ini aku bentuk jadi agak sedikit tinggi gitu ya. Ada cetakan ini tuh. Kalau seperti ini kan dia nanti adonannya takut bleber, jadinya aku buat seperti ini aja. Jadi pakai alat yang seadanya aja gitu. Manfaatin alat yang seadanya aja. Nih caranya aku kasih tahu. Nah jadi guys, cetakan pie kan seperti ini, dia agak melebar. Terus aku buat seperti ini. Caranya, aku punya botol ini, ya. Ini cabai bubuk. Terus aku buat seperti ini. Tinggal direkat-rekatin aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi manfaatin barang-barang atau benda yang ada di rumah aja gitu guys. Kalau kalian juga nggak punya cetakan seperti aku ya, aku mau lanjutin dulu. Nah, kalau kalian mau bentukin atau mau neken cetakan ini kan agak tajam ya guys. Kalian harus hati-hati ya guys, takutnya nanti kena tangan. Dah, jadi seperti ini. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian bahan-bahannya apa aja. Nah, ini bahan-bahannya aku pakai 180 gram tapioka, 160 ml susu, 1 butir telur. Nah, ini aku pakai kejunya 100 gram. Kalau di resep itu sekitar 120 gram karena stok aku cuma ada segini, jadinya aku pakai segini aja guys. Ini nanti kita sisain beberapa untuk topping di atasnya. Dan kita juga ada pakai minyak. Ini 50 ml minyak ya, minyak sayur ya guys. Nah, ini dia semua bahan-bahannya. Sekarang aku mau blender semua bahan ini, jadi aku nggak pakai mixer. Agak barbar ya guys, ini aku malas ngambil sendok. Terus ini masukin tapiokanya, susu cair, masukin minyak, masukin telur, dan masukin keju. Ini kejunya aku pakai secukupnya aja, karena nanti kan kita untuk pakai topping juga. Nah, untuk adonan ini nggak manis ya, kalian boleh ganti pakai susu kental manis
atau nanti kalian bisa cocol sama coklat cair gitu. Nah, ini kita blend dulu. Oke, ini udah aku blender. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adonannya. Tuh. Jadi adonan itu agak sedikit kental, cuma nggak terlalu kental. Sekarang aku mau tuang ke cetakan. Cetakannya aku kasih minyak ya guys, jadi ini biar nggak nempel. Cetakannya udah aku olesin minyak. Sekarang aku mau tuang adonan ya. Ini nggak usah yang terlalu penuh guys, karena nanti adonannya itu naik ke atas. Coba aku kasih 1 sendok dulu. Isinya sekitar 3/4 sih guys. Kayak jadinya bakalan banyak nih, karena cetakannya kecil. Ya apa buat stok nyemil nanti siang. Ya agak berantakan, maaf ya guys. Nah, 1 sendok menurut aku ini agak kurang, jadi aku mau tambahin sedikit lagi. Oke, ini adonannya udah semua aku masukin. Sekarang aku mau tambahin kejunya sedikit-sedikit aja. Kejunya seikhlasnya aja guys. Karena ini adonannya tuh masih banyak ya guys, jadi aku harus panggang beberapa kali. Nah, kayak gini. Ini aku lagi panasin oven, jadi suhunya itu kita pakai 200 derajat. Panasin ovennya 10 menit. Nah, ini ovennya udah aku panasin guys. Tadi sekitar 10 menit. Sekarang mau panggang adonannya. Ini aku pakai loyang yang kecil. Oke. Ini kita panggang sekitar 20 menit. 18-20 menit. Suhunya 200 derajat. Nah, ini udah sekitar 10 menitan dipanggang. Adonannya naik ke atas. Cantik banget ya guys. Cuma ini yang bagian bawah belum naik ya guys adonannya. Tuh, cuma aku nggak tahu nih yang bagian bawah ini berhasil atau enggak. Yang bagian atas semuanya ngembang. Nah, ini udah matang ya guys. Udah 20 menit. Nah, ini dia hasilnya. Tuh. Tapi ini untuk adonan bawahnya. Untuk adonan bawah udah ngembang. Ini aku mau panggang dia dulu, karena kemungkinan dia enggak kena api atas. Jadi aku mau panggang kurang lebih 7 menit lagi. Nah, ini dia hasilnya guys. Ini hasilnya guys. Cakep-cakep. Aku gak sabar mau nyicipin, tapi ini masih panas banget. Tunggu dingin dulu ya guys. Nah, sekarang aku mau kelarin dulu adonan lainnya, nanti kita balik lagi. Nah guys, ini panggangan kedua udah mulai dingin. Nah, hasilnya guys. Nah, ini agak cembung, ininya agak bolong. Mungkin karena aku pakai cetakan pie, jadi adonannya itu nggak terlalu tinggi. Ini yang tadi yang udah matang. Sekarang aku mau cobain cocok pakai SKM. Cuma kita mau coba tanpa SKM dulu. Adonannya nggak manis, cuma agak sedikit asin karena dari kejunya. Tapi ini enak. Ini kayak mochi tuh. Sekarang aku mau coba pakai SKM. Coba sedikit aja.
Enak. Kalau yang suka manis pakai SKM atau coklat leleh itu enak. Kalau yang nggak suka manis, cukup ini aja karena udah asin. Oke guys, segitu dulu ya vlog kali ini. Ditunggu vlog selanjutnya. Bye bye.